ada orang yang berjanji, siapapun orang itu, apalagi pemimpin, terus jumlahnya misalnya 65, 66, 67, 68, 70. Pikiran saya ini, apa ini harus dikalikan ya hukumannya? Abang ingin mengatakan Presiden Jokowi begitu? Ya itu kan ada yang mengatakan. Tapi publik kan sudah tahu. Silahkanlah gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, menyinggung soal masalah penahanan dan penangkapan yang sepihak terhadap seorang lawyer perempuan, yaitu Mbak Kurnia. Kira-kira begitu. Itu melanggar HAM. Undang-Undang Advokat 18 2003 pasal 16 jelas. Orang yang bertugas itu punya hak imunitas, tidak bisa dipidana dan diperdata. Nah pertanyaannya, apakah ini bentuk pidana yang dilakukan oleh penegak hukum? Ya, karena merampas kemerdekaan dia. Walaupun hanya 10 jam, 8 jam, tapi tetap merampas dengan paksa. Nah, apakah orang tersebut sudah menjelaskan punya identitas? Sudah, misalnya. Tapi tidak dihiraukan. Maka bagaimanapun juga, Bapak Kapolri, ya memang faktanya bersentuhan dengan polisi, harus menegur anak buahnya dengan tegas dan keras, ya kan? Nah kalau itu tidak dilakukan, maka ini menjadi pembiaran dan ini berbahaya. Seorang advokat yang menjalankan tugas, yang ingin datang ke pengadilan dengan dilindungi oleh undang-undang pasal 16 Undang-Undang Advokat 18 2003, itu punya hak imunitas. Tidak boleh seorang advokat. Iya, itu undang-undangnya. Atau dia tidak menunjukkan identitas. Sudah dia berteriak menunjukkan identitas, tapi tetap dilakukan, maka kena. Jangankan itu, di publik tidak boleh ada penangkapan kalau tidak jelas. Tidak boleh, itu melanggar HAM. Melanggar HAM. Termasuk para peserta yang hadir untuk menyaksikan dia punya persidangan. Iya, dia punya hak. Kecuali dia datang melakukan pengerusakan, itu boleh. Pasal 406 yang digunakan KUHP, pengerusakan. Dasar hukumnya ada. Tapi kalau selama itu dia mau datang, mau melihat, atau mungkin begini bang, bisa jadi nih Bu Kurnia nih dianggap sebagai salah satu orang yang memprovokasi massa misalnya. Saya tidak tahu di lapangan, tapi yang saya lihat faktanya bahwa seorang lawyer yang bertugas tidak boleh ditangkap. Jangankan lawyer, orang biasa pun datang, ya kan, untuk melihat, maka tidak boleh juga ditangkap, ditahan karena tidak punya alasan. Nah kalau alasannya dianggap provokasi, harus dibuktikan dulu. Oh gitu ya. Nah itu, bagaimana orang tidak bisa membuktikan, tahu-tahu main tangkap. Nah ini yang berbahaya, gitu loh ya. Termasuk yang mungkin Anda singgung soal kasus Munarman juga. Nah ini juga, bagaimana Munarman ini belum dipanggil secara sah, ya kan? 1 kali, 2 kali, dan seterusnya, tahu-tahu ditangkap dengan dugaan teroris. Ada hubungan dengan apalah, ISIS dan segala macam. Sampai sekarang nggak jelas. Ini juga nggak boleh. Harus semuanya clear, karena kita negara hukum. Kalau kita bicara negara hukum, maka harus jelas semuanya. Jadi, satu persatu sudah saya jelaskan tadi, sampai pada tingkat titik bagaimana proses gugatan, kan begitu. Gugatan berjalan seperti biasa. Gugatan itu adalah hak konstitusional warga. Kita sebagai lawyer menampung, setelah kita mempelajari, kita coba ajukan dengan jalan PMH, perbuatan melawan hukum, baik itu presiden, baik itu DPR RI. Nah, artinya presiden mungkin materinya lah nggak perlu saya sebutkan, tapi biarlah di pengadilan. Yang DPR RI itu kan ada hak interpelasi, ada hak angket, ada hak untuk menyatakan pendapat. Semua kalau itu tidak ditanyakan, nah kita berhak sebagai rakyat untuk menggugat. Mari bicara di persidangan, apakah hak-hak tersebut sudah pernah diplenokan, pernah disidangkan, kapan, hasilnya apa, itulah kira-kira begitu. Baik, jadi itulah pemirsa, apa yang disampaikan tadi oleh Bang Ajam kan merupakan sebuah prosedural yang harus dilakukan di dalam rangka penegakan hukum ya. Ini masih menarik juga tentang musibah yang menimpa sahabat kita Bu Kurnia Triroyani. Ini juga kan terjadi juga nih Bang terhadap mahasiswa. Saya lihat kemarin di beberapa media sosial itu ada adik-adik kita dari HMI yang melakukan unjuk rasa
penolakan bom ikan, ya. Tindakan melakukan pengerusakan alam berarti ya, bom ikan di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah mereka juga beredar videonya sih, saya tidak tega melihatnya. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat atau Nusa Tenggara Timur ya? Nah itu di Bima itu mereka unjuk rasa ya normatif gitu, meminta agar bupati itu menghentikan penangkap ikan melalui bom ikan di laut Bima sana. Nah itu diperlakukan juga dengan kurang menyenangkan lah ya, aparat hukum, mohon maaf, dari pihak polisian itu, dari Polres Bima itu melakukan tindakan-tindakan yang represif. Nah ini terkait juga Bang dengan aksi-aksi unjuk rasa di Jakarta yang menolak Omnibus Law misalnya kan, kemarin juga aksi-aksi unjuk rasa tentang menaruh perhatian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah sekarang ini lagi berkembang tentang mahasiswa kita, adinda kita tuh Al-Fadli dari BEM UI yang juga terus menggelorakan tentang perjuangan rakyat, karena memang bangsa ini nih dipaksa atau tidak dipaksa, diminta atau tidak diminta, ya mahasiswa nanti memang yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, karena kita pasti mati Bang. Pasti. Nah, bagaimana menurut Abang nih tentang aksi-aksi unjuk rasa, terus juga himbauan kepada adik-adik mahasiswa dan pihak kepolisian di dalam rangka mengamankan, melayani ya, kemudian mengayomi dan melindungi, kira-kira begitu Tribrata ya, yang kemudian berkembang jadi promoter, profesional, modern dan terpercaya. Bagaimana menurut Abang nih? Ya. Aparat seharusnya seperti apa? Jadi kalau bicara Tribrata itu sudah jelas bahwa pengayom dan pelindung itu adalah kepolisian. Namun kalau kepolisian sudah memberi contoh, maka pimpinannya juga harus tegas. Kalau pimpinan itu tidak tegas, membiarkan, berarti kan something wrong. Ada sesuatu yang nggak beres. Apa maksudnya? Bahwa bisa jadi diduga memang ada order harus tegas kepada rakyat. Padahal logika-logika kebenaran, keadilan ingin disampaikan secara terbuka dan secara demokratis oleh rakyat dan mahasiswa itu untuk didengar. Dan fakta-fakta itu seharusnya diambil menjadi bahan yang menjadi introspeksi negara atau pemerintah. Apa yang disampaikan itu benar? Ajak berdialog, harusnya begitu. Bukan represif, bukan kekerasan, bahkan pada tingkat penahanan dan penangkapan. Kalau itu terjadi, itu pelanggaran HAM. Jelas pelanggaran HAM. Terhadap rakyat. Peserta unjuk rasa? Iya, terhadap rakyat, terhadap unjuk rasa, terhadap BEM juga. Mahasiswa. Sampai badan eksekutif mahasiswa yang saya takut salah, tapi ya kira-kira Presiden Jokowi dibilang the king lab service. Bayangkan, itu BEM, badan eksekutif. Artinya begini, universitas yang dikatakan paling besar itu adalah di Jakarta, ya UI. Seberani begitu, ya. Berarti kan memang sudah muntah. Artinya ini ada yang wrong, ada yang salah gitu maksud saya. Nah ini maksud saya harusnya rakyat atau pemerintah atau mahasiswa itu dirangkul dalam kapasitas berdialog. Ya begitu harusnya. Apa yang menjadi bahan kamu sampaikan untukku, aku introspeksi diri. Apakah aku pernah berkata begitu? Ada bukti nggak? Oh buktinya begini. Nah, kalau itu benar maka lakukan secepatnya perubahan. Harus begitu kan? Bukan menanggapi, menekan, rektor disuruh memanggil, kira-kira begitu. Bahkan sekarang sudah menjalar ke Jawa Timur informasinya. Iya, menjalar ke Jawa Timur. Nah ini maksud saya, kalau sudah ini terjadi, ini akan terjadi presiden buruk. Ya, saya kira mungkin internasional juga tahu. Kita tahu Pak Jokowi itu baik, kita tahu Pak Jokowi itu orangnya bagus. Namun mungkin rakyat melihat ada sisi tidak bagusnya, ada sisi tidak baiknya. Kan begitu kira-kira. Nah, seharusnya seorang pemimpin yang merasa diangkat oleh rakyat, maka ya benar-benar dia kepada rakyat. Bahwa objektivitas hanya rakyat, bukan kepada yang lain, gitu loh ya. Nah, kita lihat terjadi di Sulawesi itu ada seorang Cina memperkosa yang akhirnya dipedang gitu sampai jadi hukum rimba. Iya, hukum rimba. Karena apa? Distrust terhadap aparat hukum yang ada. Sudah tidak hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum ya. Iya, sudah ibarat penyakit sudah vertigo, keseimbangannya sudah hilang. Nah, itulah yang terjadi. Nah,
ini persoalan juga gitu ya. Kalau kita melihat adanya virus ini menjadi besar, iya, namun menjadi titik yang akan ke arah lockdown atau dan lain sebagainya kepada rakyat, iya. Cuman kan anehnya di penerbangan ini Cina banyak datang, gitu loh, dibiarkan. Oh ya, jadi saya jadi teringat. Ini bagaimana keseimbangan ini, bagaimana maksud saya? Jadi artinya aturan itu harus untuk ke semua pihak ya. Loh, iya, artinya begini. Ini bicara logika saja deh, bodoh-bodohan aja deh. Kenapa sih rakyat kita dikekang, kan begitu? Kenapa rakyat kita ini? Tujuannya apa? Baik. Untuk apa? Untuk menghentikan virus. Nah, kita bicara sejarah. Sejarah virus ini munculnya dari mana dulu? Dari Wuhan. Wuhan tuh mana? Cina. Bukan Garut. Bukan Bandung, tapi Cina. Tapi Cina datang, dibiarkan lolos. Nah, ini juga mempertanyakan, apakah ini bentuk dugaan-dugaan skenario, memang sengaja untuk datang atau dan apa dan seterusnya. Ini kan harus dijelaskan. Nah, kalau tidak dijelaskan, daerah-daerah yang didatangin itu pasti rakyatnya juga akan berontak. Bisa jadi, karena memang ada rasa yang sudah keadilan itu dicabik. Kira-kira begitu, kira-kira ya. Oh, itu yang biasa di dalam dunia hukum disebut apa? Disobedient ya. Pembangkangan terhadap Ya itu tadi. Jadi makanya kita berharap dengan kebaikan presiden ini, di balik kebaikan ini harus benar-benar menaati undang-undang, harus berani pro kepada rakyat. Itu begitu. kan itu pada tanggal 20 Oktober saat pelantikan sudah diikrarkan, Bang. Sumpah. Sudah disumpah kan, sumpah jabatan Dua itu. kali loh di Al-Quran, Untuk di atas menaati kepala itu ada undang-undang. Al-Quran. Iya, harus menaati undang-undang, kan begitu. Juga menjadi pelindung rakyat, kan termasuk, kan namanya Iya, presiden, kan presiden. begitu. Maka Tugas pokok presiden. saya berharap bahwa apa yang disampaikan dengan sumpah presiden itu menjadi nyata. Maksud saya begitu. Tapi kalau itu tidak nyata, ada kekhawatiran. Namanya kekhawatiran, saya sayang sama presiden kok. Kalau Allah menegur bagaimana? Mampu nggak kira-kira teguran Allah itu bisa dikepreskan? Kira-kira begitulah, kira-kira. Iya, iya. Mampu nggak kira-kira? Misalnya apa, Bang, contohnya? Yo, kalau misalnya, Gunung meletus, ya artinya gempa bumi. Artinya tahu-tahu misalnya air laut Ancol 7 meter masuk ke istana 4 meter lah misalnya, kira-kira. Oh, jangan sampai ya. Nah, kira-kira apa nggak bisa sesaat itu juga membuat kepres terus berubah, air itu mundur, kira-kira. Tidak bisa. Kita kan nggak tahu juga. Nah, harapan kita dengan rakyat yang masih sayang kepada presiden yang sisanya tinggal 3 tahun ini, monggo perbaiki sebaik-baiknya kekurangan, ya kan, kebocoran, luka-luka, semua diobati kembali kepada rakyat, kan begitu kira-kira. Terus pro kepada rakyat, sehingga Allah yang mau menjadikan negeri kita ini balak, Allah ngangkat balaknya. Enggak deh, ini sudah pemimpin baik, rakyat mendukung, bismillah menjadi negara yang rahmatan lil alamin. Itu kira-kira keinginan kita sebagai rakyat kecil gitu ya. Kita tidak punya kemampuan apa-apa, kan begitu. Baik, Bang. Nah, kembali ke persoalan yang sampai sekarang ini masih mengganjal juga mungkin bagi teman-teman advokat, terutama yang tergabung di dalam tim pembela ulama dan aktivis. Bang Ajam juga kan di sini dalam kapasitas selaku humas ya. Kira-kira ada langkah-langkah hukum yang mau diambil untuk kepentingan Bu Kurnia Triroyani misalnya? Saya belum ketemu sama beliau. Namun setidak-tidaknya kami kalau dalam waktu dekat ketemu, mungkin Senin atau kapan, kami akan tanyakan apa keinginannya. Kalau kami mendahului, nanti kami takut salah. Tapi kalau ada keinginan yang kira-kira mau ke arah misalnya apa sampai pada tingkat gugatan, itu monggo, kan begitu. Hak ya, haknya Mbak Kurnia dan rekan-rekan, kan ada profesor juga katanya yang ini juga ya. Itu hak dia. Namun yang paling penting dari itu semua, bahwa bagaimana presiden melihat ini dengan tidak seolah-olah melihat. Nah, ini bahaya. Artinya apa yang dilihat, bahwa ada kekacauan, harus dibenahi kekacauan itu, harus diselesaikan kekacauan itu. Seperti apa yang pernah terjadi, presiden meminta langsung kepada Kapolri waktu ada pembalakan di Priok.
ini terjadi pembalakan supir-supir trainer atau truk besar, langsung bergerak, para premanisme disikat. Nah, maksud saya juga begitu. Kalau ada kira-kira hal-hal yang mengarah kepada ketidakadilan kepada rakyat, monggo Kapolri, mungkin Pangap, ya kan, untuk Kasat, untuk bagaimana menjadi pelindung, pengayom, ya kan, menjadi payung supaya menjadi kondusif. Kira-kira begitu. Dalam rangka meningkatkan kondusivitas ya. Iya, dan itu juga menghindari bala, menghindari azab, menghindari teguran Allah secara keras. Tak bisa kita ini manusia, apalagi muslim, ketergantungannya tetap pada Allah. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Tapi jangan Allah ini dibuat alat yang seolah-olah setelah orang mengerti, melihat, misalnya contohnya Bang Jali menyumpah saya dengan Al-Quran, saya dengan nada yang sangat serius menyampaikan, tapi faktanya saya misalnya tidak sesuai dengan sumpah yang dilakukan. Nah, ini sama saja dengan pelecehan dan menampar kekuasaan Allah. Nah, ini yang saya khawatirkan, nanti Allah menurunkan sesuatu, kami yang kena semua. Termasuk orang-orang yang tidak berdosa ya. Iya, termasuk orang-orang yang tidak berdosa. Ini harapan kami, karena kebaikan dan kebenaran selalu disayang Allah, selalu dicintai Allah. Bahkan bukan cuma itu, penyelamat dia juga kelak. Begitu kira-kira kan begitu. Kan makanya orang Islam ini pada saat diangkat menjadi pejabat, di atasnya disumpah oleh Al-Quran. Tujuannya apa? Karena Al-Quran itulah yang benar-benar menjadi sahabat, saudara, penyelamat sampai batas akhir kita meninggal. Nah, ini cerita tentang meninggal nih Bang, batas akhir. Kemarin kan banyak tuh beredar tuh meme apa-apa namanya, player tentang statementnya Habib Rizik Syihab yang mengatakan singkat sebenarnya tapi nyelekit juga menurut saya, karena ini sebuah kalimat sindiran ya. Atau juga bisa disebut kalimat peringatan bahwa dia sampaikan sampai jumpa di pengadilan akhirat. Nah, ini menarik nih Bang. Apa tuh Bang pesan yang ingin disampaikan oleh Habib Rizik tentang sampai ketemu di pengadilan akhirat? Sebelum saya menjawab, saya baru menarik nafas 3 kali. Kenapa? Bahasa yang disampaikan itu oleh orang ulama itu berbeda dengan bahasa orang yang disampaikan orang biasa. Namun Allah tidak pernah membedakan bahwa tak kala orang teraniaya saat itu, ucapannya itu menjadi doa yang langsung dikabul. Kira-kira begitu. Kan termasuk orang teraniaya beliau ini. Jadi kan Habib ini kan Juriyah Rasul. Ya, betul. Nah, ini yang saya khawatirkan. Ucapan itu saya kira ucapan petir di dunia dan di akhirat. Yang artinya bagi orang yang merasakan, terserah kalaupun tidak ya, ini menjadi warning langsung antara hubungan hablum minan nas in hablum minallah. Jangan main-main. Ini serius. Baik kepada hakim, baik kepada JPU, baik kepada sebelum JPU. Dan ini warning. Oke, sebulan aman, 2 bulan aman, tapi berikutnya bisa terjadi. Zaman Fir'aun kepada Nabi Musa, tidak langsung Nabi Musa diangkat jadi nabi langsung habis Fir'aun, tidak, berjalan waktu. Tapi apa yang terjadi? Habis semuanya. Nah, ini kekhawatiran yang luar biasa. Yang tadi sebelum saya jawab, saya menarik nafas 3 kali. Maksudnya apa? Maksudnya itu kata-kata yang tidak bisa dianggap enteng. Betul Bang, itu serius Bang. Apalagi apa yang dikatakan oleh seorang ulama itu dari hati yang paling dalam. Dan di saat dia sangat menderita, terzolimi Saat ya. dia terzolimi, teraniaya, kan begitu kan? Apalagi posisinya pas ngambil wudhu, masih utuh wudhunya. Oh, pas sholat misalnya dalam keadaan duduk, pas zikir pada saat mau dibacakan. Oh, kita sebagai orang Islam tak ada arti kekuatan apa. Walau kita punya harta 1 ton, 1000 ton emas pun, berlian pun, tak ada harta. Apa tak ada kekuatan apapun. Dan itu perkataan yang bagi saya itu petir. Itu petir. Dan sangat itu beresiko. Nah, makanya ya saya berpikir bagi hakim dan JPU yang muslim harus tahu diri, apa yang disampaikan oleh Habib Rizik itu pesan
yang tidak bisa dianggap sederhana ya Pak Hakim, Pak Jaksa, rekan-rekan penyidik, tidak bisa, dan para pemimpin. Itu pesan yang serius, itu pesan yang langsung hubungannya hablum minan nas in hablum minallah. Bisa jadi pada saat itu Habib Rizik mempunyai wudu, selesai sholat, masih dalam konteks berzikir sambil mendengarkan putusan, dan zikir pun itu didengarkan oleh malaikat dan dilanjutkan dengan bahasa yang disampaikan tadi. Saya tidak bisa membayangkan. Tapi ini serius. Tidak ada waktu yang ditentukan. Izin Bang, kalau saya boleh menerjemahkan kalimat Bang Ajam ini, jadi kira-kira kalimat itu tembus ke langit. Iya, Gitu ya? iya. Itu tembus, tidak ada hijab. Kenapa? Begini, ketentuan kata Rasulullah, orang yang teraniaya doanya terkabul. Nah, bayangkan orang yang teraniaya sudah ambil wudu, sudah sholat, ya kan, berzikrullah atas nama Allah dan Rasulullah, di saat mendengarkan putusan yang tidak benar, misalnya putusan yang dugaan-dugaannya order, dugaan-dugaannya pesanan, terus diputus dengan ketidakadilan, terus disampaikan langsung pada saat selesai berzikir mendengarkan itu, melanjutkan kepada hakim dengan berkata begitu. Itu satu rantai yang tak terputuskan. Maka ini serius. Jadi apa? Ini menarik nih Bang. Tadi tentang order. Apa hukum bisa diorder? Ya, seharusnya tidak. Hukum itu panglima, paling terdepan Dan ya, tertinggi ya. Iya, makanya satu contoh, saya berikan contoh, mungkin pernah Bang Jali tahu, mungkin di akhir cerita ini. Pernah nggak mendengar Sayyidina Ali kehilangan baju perangnya? Oh iya itu. Pernah kan? Dan Sayyidina Ali melihat siapa yang ngambil. Bercerita tentang keadilan ya. Ya, Pada ini kita bicara keadilan. Seorang Sayyidina Ali itu ulama paling besar, ya begitu kan kira-kira. Ya. Dia adalah menantu Rasulullah, murid Rasul terbaik, kan begitu. Dan dia bukan cuma hafiz Al-Quran, kan begitu kan? Hafal dari seluruhnya atas didikan Rasulullah. Kan begitu kira-kira. Nah, pada saat bajunya diambil orang Yahudi, dia datang kepada hakim. Maaf, Yahudi loh. Ya, Yahudi ya. Yahudi. Bukan Muslim. Bukan. Yahudi. Pada saat dia mengadu kepada hakim, hakim tidak melihat dia adalah Sayyidina Ali, walaupun tahu. Tapi dia menanyakan saksi. Apakah Anda punya saksi? Tidak. Maka mengalahkan hakim itu. Artinya itu bentuk sebuah keadilan yang real. Maksud saya. Gila. Artinya bahwa Islam itu berbicara tentang penegakan hukum dan keadilan bukan hanya untuk umat Islam loh. Bukan. Sama sekali. Untuk umat manusia. Umat manusia. Dan ingat, semua yang ada dalam Al-Quran itu diambil dan dicuri oleh para penegak-penegak hukum di seluruh dunia. Bahwa Islam itu yang sebenar-benarnya keadilan. Walaupun mereka rekayasa, kan begitu kira-kira kan? Gitu. Nah, artinya Sayyidina Ali dikalahkan karena tidak ada saksi. Lah ini bagaimana pikiran saya, saksi yang direkayasa. Hakim tahu, menyembunyikan. Karena tadi dugaan ya. Dugaan pesanan, dugaan order. Atau ini merupakan sebuah upaya pembungkaman atau kalau bahasa Betawi lah ya, pengandangan gitu. Saya tidak mau terhadap Habib Rizik. Saya tidak mau membaca itu. Tapi saya membaca bahwa yang di sniper adalah targetnya Habib Rizik. Kira-kira begitu. Maknanya panjang yang tadi saya cerita. Saya tidak menuduh A, menuduh B, tidak. Tapi dugaan ke arah sana rakyat seluruh Indonesia saya kira tahu, bahkan di internasional pun tahu. Begitu. Bagaimana berjalannya proses sidang itu coba amati. Tidak bisa. Satu contoh saja, waktu Rafli Harun menjadi saksi ahli. Kan begitu. Ditanya tentang masalah apakah kerumunan itu kejahatan atau pelanggaran. Kira-kira begitu. Iya, betul. Kira-kira begitu kan? Kebetulan saya melihat itu live kan. Ya. Tapi Rafli Harun menyampaikan balik. Sebelum saya jawab, bolehkah saya bertanya kepada JPU? Kira-kira begitulah kira-kira ya. Saya tidak melihat, tapi kira-kira kurang lebihnya seperti itu kan. Ya. Apakah prokes itu pelanggaran?
atau kejahatan. Jaksa menjawab kejahatan. Nah kalau menjawab itu kejahatan, semua tangkap dong. Itu equality before the law. Belum sama rata. Tangkap dong semua. Tapi Wah. apa? Tambah sore nih tambah menarik nih saudara pemirsa Jacindo News. Rasanya waktu kita memang tidak cukup untuk mengungkap tentang penegakan hukum di tanah air ini ya. Apalagi kita sudah berhadapan dengan praktisi hukum yang cukup ganteng ya kan, dan cukup kondang serta paham sekali akan proses penegakan hukum Bang Azam kan nih. Jadi kita mungkin di akhir waktu kita ingin juga menanyakan apa sih harapannya nih saudara-saudara nih Bang Azam kan tentang proses penegakan hukum. Kemudian bagaimana saran-saran pendapat beliau tentang mahasiswa yang sudah mulai bangkit, mahasiswa yang sudah mulai menyadari fungsi-fungsinya, tugas-tugasnya, beban apa maksud kami fungsi sosial kontrol, fungsi-fungsi moral mereka sebagai calon generasi penerus bangsa ini ketika kita telah tiada dan kita pasti tiada ke depan. Jadi terakhirnya Bang, apa harapan Abang ini terhadap proses penegakan hukum di tanah air khususnya bagi aparat-aparat ya, saya tidak mengatakan oknum ya, aparat lah pokoknya, itu kan adalah institusi Polri yang melakukan misalnya represif, tindakan represif terhadap Bu Kurnia, contoh pengacara aja seperti itu. Bagaimana dengan orang yang tidak mengerti hukum gitu Bang? Ada 3 hal. Yang pertama begini, ada orang yang berdoa dengan kebaikan, bahwa intinya begini, ya Allah berilah hidayah orang-orang yang dianggap salah, siapapun termasuk presiden, mungkin termasuk orang biasa, banyak ini jutaan orang. Tapi ada orang yang berdoa juga yang kedua itu karena adanya tadi tidak ada keadilan, maka dia meminta dan menuntut kepada Allah tentang ketidakadilan itu, tolong tegur dan segala macam. Dan yang ketiga, ada orang diam yang menjadi munafik. Nah, saya tidak bicara yang ketiga, itu banyak lah yang terjadi. Munafik itu banyak sekali, penjilat banyak sekali. Yang pertama, saya katakan bahwa banyak orang berdoa. Mudah-mudahan dengan doa orang ini diberikan hidayah sama Allah, itu maksud saya, kembali kepada jalan yang baik, lurus, yang benar. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada dia, berarti Allah punya target, punya sniper juga kepada dia. Nah, Allah yang menentukan, kita tidak tahu. Itu hak prerogatif. Begitu kan? Jadi sekali lagi, Allah mudah-mudahan memberikan hidayah. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, berarti Allah punya target, memberikan azab dong. Ya, saya tidak tahu. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua jelas, orang yang teraniaya kembali tadi bahwa akan diterima doanya. Itu urusan Allah kembali. Selain daripada itu, saya berharap kepada Kapolri yang baru ini, Pak Sigit, ya, saya berharap Pak Sigit, tentu ini persoalan yang bukan mudah. Saya tahu Pak Sigit ini mengemban pemimpin yang luar biasa, gitu ya. Yang luar biasa besarnya di era tantangan yang luar biasa juga. Namun Pak Sigit, Pak Kapolri, bahwa harapan kami Bapak sehat. Harapan kami Bapak sehat dalam konteks seluruhnya. Sehat dalam berpikir yang rasional adil, sehat dalam konteks yang bisa mengayomi dan melindungi kepada rakyat dan masyarakat, gitu ya. Dan sehat dalam konteks Bapak menegakkan keadilan terhadap anak-anak buah Bapak yang tidak baik. Kira-kira begitu. Dan harapan kami, Bapak akan juga insya Allah, kalaupun salah, mudah-mudahan mendapat hidayah yang baik. Amin. Saya kira itu harapan saya. Dan kami cuma minta kepada Bapak Kapolri bahwa siapapun yang salah, tolong ditindak. Konteksnya mau rakyat, mau ke dalam internal, gitu ya. Karena ini penting. Sebab apa yang terjadi sekarang ini, saya tidak tahu ya, mohon maaf saya tidak mau mencampuri urusan hukumnya. Cuman ada pikiran saya ini begini Pak Kapolri, mohon maaf ini. Bagaimana ya orang yang meninggal 6 orang ya di kilometer 50 itu, Laskar FPI itu, kok beritanya nggak ada. Itu ya pikiran saya ini kemana dan kenapa. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira Pak Kapolri bisa menjawab dengan baik. Harapan saya
supaya Pak Kapolri ini bisa menjamin keadilan secara objektif, insya Allah rakyat akan tetap menyenangi. Harapan saya cuma itu. Mohon maaf Pak Kapolri, saya tidak mau mencampuri urusan hukumnya karena saya bukan lawyernya. Tapi saya berangkat dari rakyat biasa yang kadang-kadang bertanya. Mudah-mudahan Pak Kapolri diberi sehat. Amin. Termasuk Presiden juga diberi sehat. Sehat segalanya ya. Bukan cuma sehat fisik, sehat berpikir secara objektif. Begitu. Bagi ini Bang, terus kesan-pesan buat adik-adik kita mahasiswa yang Kalau nampaknya udah mulai memiliki kesadaran yang tinggi, Kalau mereka mas- bangun dari tidur. Ya, kalau mahasiswa silakan berjuang menurut kemampuannya. Silakan berjuang menurut apa yang diketahuinya. Silakan berjuang menurut apa sepengetahuannya. Namun yang paling penting jangan sampai merusak apa yang ada fasilitas. Karena itu tidak baik. Tapi terus komunikasikan yang baik kepada pemerintah dalam hal ini, dan apa yang menjadi sakit-sakitnya pemerintah, Anda sebagai obat tuh harus bisa muncul sebagai dokter. Dalam konteks ini perbaikan. Nah, Sebagai agen perubahan ya, agen mahasiswa. perubahan yang baik ya, tentu begitu. Karena kita ingin negeri kita ini rahmatan lil alamin juga, gitu loh ya. Penuh dengan rahmat karena kita mayoritas Islam. Mohon maaf ini kepada orang yang di luar Islam kita bicara. Nah, kita berbicara karena mayoritas Islam. Saya kira mungkin itu aja, dan mohon kepada adik-adik BEM se-Indonesia untuk artinya bertindak secara objektif. Ya, kalau memang itu salah ya harus ditunjukkan salahnya apa, dan mintalah berdialog secara terbuka kepada siapapun, termasuk paling tinggi kepada Presiden. Saya kira itu. Mungkin kesalahan dan kekurangan datang dari saya, tentu kebenaran yang hakiki, yang kesempurnaannya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu terima kasih kepada rekan pemirsa, terutama pada host kita yang luar biasa, bagaimana menggali dari yang awalnya galian 1 meter ini sudah masuk 80 sampai 100 meter. Ini luar biasa, tidak mudah host begini. Dan terima kasih kepada rekan juga yang mengambil ini. Mudah-mudahan semua diberikan sehat iman, sehat nikmat, sehat Islam, gitu ya, dan sehat dari segala macam gangguan-gangguan dari siapapun termasuk manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa Jacino News dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan apa pemaparan tentang proses dan penegakan hukum dari Bang Azam Khan dalam bincang-bincang tokoh bersama Jali Pitung. Saya menyebutnya ini BBT BJP ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga sehat selalu dan merdeka. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.